susu dairy yang nggak bisa diproses. Yakinkan saya kenapa saya harus menghindari dairy foods dan berikan saya opsi eh, jenis makanan, minuman, pengganti khususnya susu gitu ya misalnya. Nah, teman-teman jangan berkedip dulu ya. Ini saya akan zoom lebih gede dan bisa nggak ya? Harusnya bisa sih. Bisa zoom. Nah, oke. Ini kalau saya run, ini akan menunjukkan bedanya antara model yang kiri dengan model yang kanan. Oke, kita run ya teman-teman. Nah, di sini flashlight baru 3 detik udah langsung keluar. Ada susu nabati, apa, vitamin, dan segala macam. 7,5 second udah beres. Yang sini masih thinking. Gitu, teman-teman. Ya, ini saya zoom out supaya kelihatan ya. Di sini kita bahkan bisa lihat prosesnya dia berpikir. Oh, saya tahu nih, user initial prompt dia mengaku sebagai seseorang yang punya laktos intoleran. Goal-nya apa? Refining approach-nya. Formulating a persuasive rational. Kenapa harus menghindari dairy misalnya. Kemudian prioritizing persuasion and structure. I will focus dan seterusnya expanding the scope. Nah, untuk berpikir aja si Gemini 2,5 Pro itu butuh 23 detik, teman-teman. Sementara di sini tadi 7,5 detik sudah muncul hasilnya, ya. Nah, tapi di sini memang tidak ditunjukkan gitu proses berpikirnya. Nah, apakah hasilnya sama? Nah, ini kalau kita lihat ya, kiri dengan kanan gitu ya. Ya mungkin zoom out lagi supaya hasilnya bisa lebih. Nah, di sini kita tulis hanya mengapa Anda harus menghindari produk susu, gitu ya. Kemudian opsi pengganti susu dan produk susu yang lezat dan bergizi, dia sebutin macam-macam susu, gitu ya. Produk pengganti keju dan yogurt, sumber kalsium dan seterusnya. Tips tambahan. Nah, kalau yang Gemini 2,5 Pro gimana? Dia menjelaskan dengan detail. Mengapa Anda harus tegas menghindari produk susu? Dia bikin analogi. Bayangkan tubuh Anda adalah sebuah mesin dan seterusnya. Musuhnya ini, pahlawannya apa? Kita butuh enzim apa? Ada kekacauan di usus besar. Ini bukan sekedar tidak nyaman, tapi ini akan menyebabkan ABC. Kemudian pada intinya ini adalah bukan hukuman, tapi ini adalah pembebasan. Dunia yang baru, ini ada opsinya. Ini ada susu, ini rasa teksturnya paling cocok dia untuk apa, catatan tambahannya apa. Ya, ini di sini dijelasin macam-macam. Lebih banyak ya opsinya daripada yang di sini ya. Kemudian, nah dia masuk ke tips tambahan. Laktosa bisa bersembunyi dalam ini, pilih yang diperkaya, jangan takut bereksperimen. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat ini soal bagian tips tambahan ini mirip gitu ya. Nah, jadi ini sangat bergantung dengan tadi ya kebutuhan teman-teman gitu. Kalau teman-teman itu butuh ngeriset sesuatu yang deep, bisa jadi 2,5 Pro lebih menguntungkan. Tapi kalau misalnya teman-teman lagi main automation yang dipanggil 1.000 kali sehari, kita butuh lebih murah, lebih cepat. Nah, teman-teman bisa pakai model yang 2,5 flashlight, misalnya begitu. Di sini juga pilihannya ada banyak ya teman-teman. Jadi misalnya di sini ada Gemini 2, ada Gema ini model open source-nya Google. Ya, ini tadi kalau teman-teman lihat di belakangnya ini ada E2B, E4B, 1B. Ini adalah jumlah parameternya. Jadi di sini 27 billion parameter yang teman-teman bisa coba. Kemudian ada ini LM. Gitu ya. Jadi ini yang versi chat ya. Kemudian kita skip yang stream dan generate media, kita akan masuk ke build gitu ya. eh Misalnya saya ingin bikin sebuah game yang simple aja apa ya, game 2 player misalnya. eh saya mau membuat game 2 player bergantian, eh tic-tac-toe, di mana kondisinya harus 3 dalam sebaris untuk menang. Jika tidak ada yang 3 sebaris, maka eh, dinyatakan sebagai draw
dan tidak ada yang menang. Lalu ada opsi untuk memulai kembali. Apalagi misalnya buat dengan JavaScript misalnya gitu ya, karena kita lagi pengen belajar JavaScript. Nah, ini bisa teman-teman. Jadi kita bikin app semacam ini, bahkan teman-teman bisa add files di sini ya. Kalau teman-teman mau masukin asetnya, ini saya akan run. Prosesnya cukup lama, sekitar 1 menit ya. Kalau manusia yang bikin sih kayaknya akan lebih panjang ya. Jadi di sini namanya code assistant ya. Di sini langsung dia langsung oke tahu dia tic-tac-toe game. Nah, dia tahu refining winning condition gimana caranya menentukan pemenang. Dia bikin game flow-nya. Kemudian dia bikin core function-nya. Di sini kelihatan ya index TSX sama metadata JSON ini biasanya pakai TypeScript atau React ya kalau yang seperti ini. Nah, dia berpikir selama 30 detik, dia bikin pakai React di sini. Kalau kita lihat, dia bikin komponennya, gimana caranya menang, buttonnya apa aja, boardnya seperti apa, kotaknya kayak gimana, calculate winnernya seperti apa, kalau draw gimana gitu ya. Kemudian eh, kalau mau restart gimana, dan muncul nggak nih? Iya, tidak muncul. Nah, ini di sini dia bisa lihat nih, satu error running the code. Oke, nah ini di sini ada errornya nih. Nah, uncaught syntax error. Nah, dia bisa lihat nih, auto fix. Nah, kita minta dia untuk benerin dulu ya. Oh, nah sekalian nih, tiba-tiba lampu saya jadi mati. Sebentar ya, nyalain dulu lampunya. Karena sensornya kayaknya nggak deteksi. Nah, udah ya, muncul di sini ya, tic-tac-toe-nya. Nah, dia bisa benerin nih, renderingnya. Oke, nah kita bisa lihat nih, next player-nya adalah X. Ya, nah next player-nya O. Kemudian next player-nya X lagi. Misalnya kita taruh di O-nya di sini. Terus kita taruh ini kita bikin supaya mereka sama-sama nggak menang aja ya. Oh, oke, ini O-nya, oh ini kalau nggak O menang atau X menang ya pasti. Nah ini X-nya menang ya. Kita bisa play again. X O X, ini berarti O ya. O terus X-nya di sini. Ini O-nya di sini. Kemudian X-nya kita taruh sini supaya dia nggak bisa menang. Terus O-nya kita taruh di sini, kita taruh X. Nah, di sini it's a draw, ya, karena dia bisa eh, melihat draw-nya, gitu ya. Nah, ini dia lagi proses benerin nih. Jadi tadi kalau fix, dia benerin lagi. Tapi ya ini sebenarnya gamenya sudah bisa berjalan gitu ya. Bayangkan teman-teman kalau ditanya, aduh sekarang jadi game developer susah ya. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi eh, kalau selama ini mungkin butuh 3 orang atau 4 orang untuk mikirin ini ya sebenarnya cukup 1 orang dengan AI gitu. Nah, cuman tentu saja kayak tadi ya masih ada error walaupun dia eh, bisa langsung benerin sendiri, tapi juga kita harus tahu kan sebenarnya errornya kenapa gitu. Jangan sampai kita bingung ngedebaknya gitu. Jadi AI yang bikin salah, AI yang ngedebak kitanya bingung kan gitu ya. Jadi di sini eh, sudah bisa dipakai ya gamenya. Jadi eh, sama sekali kita eh, nggak nyentuh apa-apa dari sisi codingannya gitu kan. Nah, misalnya it's a draw. Ya, tadi kalau it's a win kita juga bisa. Nah, jadi eh, ini sesuatu yang kita perlu tahu teman-teman ya. Ini di sini X bisa menang eh, bahwa tools AI itu sudah cukup pintar gitu ya. Dan kita di sini butuh untuk aware gitu. Kira-kira apa aja yang bisa lebih efisien kalau dikerjakan oleh AI. Oke, kita kembali ke presentasi. Jadi silakan teman-teman bermain-main di AI Studio ya. AI Studio ini juga sekarang sudah cukup canggih. Teman-teman bisa pakai yang namanya grounding ya. Jadi kalau selama ini kan orang bilang AI itu nggak bisa bikin kutipan gitu ya. Nah, oke, saya ini jadi keingat. Kita coba balik. Oke. Nah, misalnya saya mau tadi ya nanya soal laktos intoleran gitu ya.
jelaskan secara awam tentang laktos intoleran dari sumber sumber medis gitu ya. Nah, ini saya nyalain grounding di mana dia bisa mencari ke Google Search gitu ya. Nah, kalau di sini kita pakai 2,5 Pro ya, jadi agak lama prosesnya. Tapi nanti di hasilnya itu sudah ada bagian kutipannya gitu ya. Jadi kita bisa memastikan bahwa si AI ini nggak halusinasi dan dia mencari informasi yang tepat gitu. Dan ini ditambah lagi dengan temperatur ya. Jadi kalau temperaturnya itu di bawah 1, dia diperbolehkan untuk ngarang gitu ya. Sementara kalau dia ini saya set 1, ini strict berarti. Kalau 1 apalagi grounding, dia berarti mau tidak mau harus menggunakan apa ya sumber yang benar. Nah ini kalau kita lihat ya di sini eh, ada penjelasannya gitu ya. Bahwa laktos intoleran itu tidak bisa mencerna laktosa, sumbernya ada di 1, 2, 3, beda dengan alergi susu di 1, 4 dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara mengatasinya, ini ada di 3, 7 dan seterusnya. Dan ini hasil ada situsnya ya teman-teman. Nah ini kalau di Enterprise itu namanya Vertex AI di Google. Jadi dia benar-benar memang kalau kita cek nih, misalnya Hello Sehat ini gitu ya, kita cek ini memang benar-benar websitenya ada gitu ya. Nah, ini saya kayaknya salah. Oh, wah, gitu. Nah, betul. Jadi yang diakses oleh dia adalah sebuah artikel dari Hello Sehat tentang intoleransi laktosa gitu ya. Jadi dia nggak ngarang gitu ya. Kalau dulu kan orang bilang, wah ini bisa nih kalau paper, ternyata papernya nggak ada. Nah, sekarang sudah bisa teman-teman untuk membatasi itu dengan ngeset temperaturnya menjadi 1 dan ada groundingnya gitu supaya tidak halu AI-nya gitu ya. Menurut saya ini sangat lebih informatif dibandingkan kita nanya ke sosial media atau kita nanya ke search engine gitu ya. Kita belum tentu bisa dapat rangkuman seperti ini gitu. Oke. Saya tadi melihat sebuah pertanyaan, oke, dari Pak Fahmi ya. Sertifikat dan materinya, ya nanti akan dikirimkan setelah sesi ya, mungkin besok atau 2 hari ke depan. Eh, jangan lupa nanti di akhir sesi masih ada absensi ya, jadi jangan leave dulu eh, untuk teman-teman nanti bisa dapat sertifikat dan materi. Nah, sekarang setelah 1 jam ya, kurang lebih saya bahas soal AI dan generatif AI, kita mulai masuk ke materi yang eh, bagaimana kita menggunakan AI secara bertanggung jawab gitu ya. Etika penggunaan AI gimana sih gitu ya. Karena di sini kalau kita mengembangkan AI, kita dituntut untuk selalu adil, selalu datanya balance gitu ya. Kita juga dituntut untuk misalnya datanya harus berasal dari sumber-sumber yang memang diperbolehkan untuk diambil ya. Nah, kenapa begitu? Karena kalau tidak diatur secara etis, maka penggunaan AI ini bisa membentuk masa depan yang timpang. Ya, hanya segelintir orang atau kelompok yang benar-benar memahami dan mungkin bahkan mengontrol teknologi ini, sementara orang-orang yang lain hanya pengguna pasif atau bahkan korban dari teknologi ini. Nah, di sini etika AI berlaku bagi pembuatnya, developernya, maupun penggunanya, gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita harus sadar dari mana informasinya berasal. Apakah memang informasi itu didapat dari sumber-sumber yang benar gitu ya. Saya mendengar beberapa waktu yang lalu eh, di Meta AI kita tuh bisa nanya tentang nomor customer service dan ternyata itu nomor orang gitu, bukan nomor customer service gitu ya. Nah, ini harus diperjelas gitu datanya dari mana, kok bisa dia sampai salah dan seterusnya. Dan kalau sudah salah ini masuk ke poin yang kedua, siapa yang bertanggung jawab gitu kan. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu kemudian ternyata salah karena kita baca dari AI dan kemudian tidak di cross check gitu kan. Kita harus nanya ke siapa gitu. Kemudian privacy, data siapa yang digunakan dan apakah misalnya informasi-informasi eh, privasinya gitu ya. Apakah data-data privasi sudah hilang dan seterusnya. Kemudian keadilan dan non-diskriminasi. Eh, Gampangnya soal keadilan dan non-diskriminasi ini adalah kalau orang dikasih tahu soal Indonesia,
ya, orang luar negeri gitu ya, orang seluruh dunia dikasih tahu soal Indonesia, yang kebayang oleh mereka itu paling Jakarta sama Bali gitu. Mereka nggak membayangkan bahwa Indonesia itu ada Aceh, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Papua. Nah, di sini para pengembang itu dituntut untuk punya representasi dari semua pihak gitu. Jangan sampai datanya hanya berat ke Eropa misalnya atau ke Amerika, tapi harus punya representasi dari misalnya ras yang lain, dari suku yang lain dan sebagainya. Kemudian keamanan, melindungi dan penyalahgunaan dan manipulasi. Ya, jadi di sini sebenarnya ada banyak misalnya eh, kalau dari sisi regulasi dan policy ada cukup banyak daerah dan negara yang sudah punya gitu ya. Di Uni Eropa, sistem yang menggunakan AI itu diklasifikasikan berdasarkan resiko. Yang resikonya paling tinggi, maka aturannya semakin ketat. Sebaliknya, kalau dia semakin tidak berisiko, maka semakin longgar. Kemudian ada kesepakatan dari negara-negara berkembang, OECD, ya, menekankan AI yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada manusia. Walaupun ini bukan hukum ya, tapi lebih ke panduan. Nah, di Indonesia sendiri, saat ini yang kita punya adalah yang pertama adalah surat edaran dari Menkominfo tahun 2023. Kemudian kita punya strategi nasional untuk AI yang dibuat oleh BPPT. Dan kita punya beberapa undang-undang yang terkait gitu, walaupun tidak mengatur secara langsung soal sistem atau soal AI. Ya, kita punya UU Perlindungan Data Pribadi, kita punya ITE, dan ada beberapa undang-undang lain yang bisa digunakan gitu ya. Tapi memang tidak fokus ke teknologinya, tidak fokus ke AI-nya. Misalnya contoh ketika kita menggunakan ada orang yang menggunakan foto kita atau menggunakan apa ya, copyright kita kemudian disebarluaskan, itu kenanya di ITE karena atau UU Hak Cipta misalnya gitu. Eh, karena memang kenanya dari sisi penyebaran gitu ya, bukan dari sisi penggunaan AI-nya begitu. Nah, ketika kita sadar bahwa kita menggunakan AI itu harus beretika, tentu teman-teman kemudian bertanya, sebenarnya AI itu udah bisa gantiin manusia atau belum sih? Nah, di bagian ini saya mau menunjukkan dan nanti teman-teman juga bisa praktek bahwa AI itu tidak selalu sempurna, gitu ya. Nah, di sini juga Mas Dava punya pertanyaan bahwa AI itu sudah bisa berbohong dan menipu dengan adanya model penalaran dan pandangan saya ini bagaikan pedang bermata dua jika tidak digunakan dengan bertanggung jawab. Betul. Jadi eh, ya misalnya contoh debat selama ini adalah kalau memang skripsi itu sudah bisa dikerjakan menggunakan AI, kemudian gimana mengantisipasi ini gitu. Kalau buat saya, pertanyaan saya justru ditarik lebih jauh lagi gitu dari awalnya. Sebenarnya skripsi itu buat apa sih gitu ya? Atau tugas besar itu buat apa? Skripsi atau tugas besar ini kan sebenarnya mendemonstrasikan bahwa yang di kita gitu ya, itu paham dengan teknologi yang kita terapkan atau kita paham dengan ilmu yang kita punya, kan gitu. Nah, maka apakah satu-satunya cara untuk mengetahui bahwa teknologi yang kita terapkan atau ilmu yang kita punya itu valid, apakah hanya dengan karya tulis? Kan enggak, gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya penggunaan AI itu tidak bisa dibendung lagi gitu. Sehingga kalau orang masih apa ya berdebat soal gimana caranya AI bisa dideteksi duplikasinya, bagaimana kita bisa ngecek plagiarisme persennya seberapa. Di taraf itu menurut saya cenderung untuk ya udah pokoknya saya maunya skripsi gitu. Sementara goal yang lebih besar itu nggak dilihat gitu. Kalau memang goalnya yang lebih besar itu dilihat, ya mungkin eh, tidak perlu lagi ada skripsi kan gitu. Bisa aja lebih langsung ke sidang aja gitu. Demoin tanpa bantuan GPT gitu kan, tanpa bantuan itu suruh jelasin kayak pitching aja misalnya gitu kan. Kalau dia eh, pitching dengan bagaimana anggap aja kayak dosennya itu jadi mau investor yang mau invest di software itu gitu kan. Nah, kalau dengan frame of thinking itu, maka kita jadi tahu, oh anak ini beneran ngerti atau dia cuma setengah ngerti gitu ya, sisanya dijokiin entah sama orang atau sama ChatGPT atau sama Gemini gitu kan. Dan dia nggak punya kesempatan untuk ya udah jawabannya dibantu oleh Gemini atau ChatGPT kan nggak bisa juga.
karena pada saat itu kan masih live gitu ya. Nah, jadi menurut saya tentu AI ini harus digunakan dengan bertanggung jawab gitu. Saya juga sangat tidak sepakat sebenarnya ketika orang itu mengcopy paste mentah-mentah jawaban dari ChatGPT atau Gemini atau tools apapun itu untuk menjawab pertanyaan sesuatu gitu. Saya lebih memposisikan AI ini sebagai teman diskusi, sebagai teman brainstorming. Kalau sudah tahu cara pikirnya gimana, sudah tahu literaturnya apa, saya akan tetap tulis sendiri gitu. Tapi kan ini sesuatu yang nggak bisa dihindari gitu ya. Ini bukan sesuatu yang kita bisa, oh ya udah ini didismiss gitu. Ya kalau kita dismiss AI-nya ya kita juga yang hilang gitu kan sebagai individu gitu. Jadi kalau buat saya ya yang penting saya menggunakan AI ini dengan bertanggung jawab. Saya tidak memaksakan diri gitu ya untuk semua jawaban AI itu dianggap benar. Kontrol terakhirnya tetap ada di diri saya gitu. Pun kalau demikian, orang lain juga ada potensi untuk menyalahgunakan. Nah, disitulah peran policy, peran kebijakan, peran hukum itu harus ada karena biasanya memang hukum itu kan telat satu langkah ya dibandingkan kemajuan teknologi. Jadi di sini kita bisa mendorong pihak-pihak terkait untuk lebih detail membuat policy, menerapkan hukum dan mengaplikasikan gitu ya. Kalau ada kejadian seperti ini harus bagaimana? Oke, nah saya izin untuk Kak Ferdi nanti saya jawab. Masih ada sesi satu slide kuning lagi Kak, jadi nanti saya jawab ya. Saya akan masuk ke bagian 5 ketika AI tidak sempurna. Ya, nah AI itu sangat bisa untuk menjadi tidak adil. Ya, misalnya adalah kalau kita ngomong dalam hal rekrutmen, ya. Terus kita memasukkan data employee yang sudah ada di dalam perusahaan kita. Kemudian eh, perintahnya adalah kalau dia nggak sesuai, coret gitu. Kita nggak cukup detail promptingnya. Maka bisa saja misalnya, oh di perusahaan ini dominan mas-mas Jawa usia 25 sampai 30, kuliahnya di kampus tier A, tier 1 gitu ya. Mungkin kalau kita menyebutkan IPK di atas 3,5 misalnya gitu, eh, maka berarti nanti ada kandidat yang misalnya perempuan atau kuliahnya kebetulan tidak di situ, atau usianya lebih tinggi, lebih rendah, itu langsung di reject gitu ya oleh sistem. Nah, ini sangat bisa untuk memperkuat ketidakadilan sosial yang sudah ada. Ya, jadi ketika kita menggunakan AI, kita harus memastikan bahwa promnya detail, bahkan kalau perlu diaudit gitu ya, sewaktu-waktu. Saya pakai AI offline di dalam komputer saya gitu ya untuk memproses data kandidat supaya datanya tidak keluar. Tapi juga saya akan ngecek kembali. Oh, di antara kandidat ini yang menurut AI bagus tuh kenapa ya? Oh, kalau AI bilang ini jelek, misalnya, oh, memang betul bahwa dia tidak mencantumkan portofolio misalnya, atau dia tidak mencantumkan pengalaman bekerja yang sesuai gitu. Jadi ini salah satu yang bisa kita lakukan. Nah, hal yang lain yang tentu ini teman-teman sudah aware dan rasakan, kita tuh sekarang di sosial media selalu disodori konten yang kita suka gitu ya. Kalau kita lagi suka buka apa misalnya olahraga gitu ya, kita disodorin terus konten-konten olahraga ya lari, ya renang, ya sepeda, apapun gitu ya. Kita lagi suka misalnya main Gundam misalnya ya, atau main apa Mokit gitu ya, model kit, semua konten sosial media kita tentang itu. Yang suka modifikasi mobil atau motor, tiba-tiba explore-nya atau FYP-nya keluarnya itu gitu ya. Nah, ini menimbulkan ketimpangan sosial yang memang tidak perlu gitu ya. Karena seolah-olah itu kita hidup di dalam gelembung gitu ya. Nah, ini juga yang berpotensi untuk polarisasi gitu. Kita sudah melihat ini di eh, misalnya pemilihan kepala negara, kepala daerah, tidak hanya di Indonesia, di Amerika juga terjadi, di negara-negara lain juga terjadi, cenderung ada polarisasi gitu. Karena kalau kita adalah pemilih dari eh, calon A gitu ya, kemudian semua informasi yang kita terima itu adalah soal bagus-bagusnya calon A gitu ya, atau jelek-jeleknya calon yang lain. Sementara kalau kita adalah pemilih calon B, yang disodorin kita juga bagus-bagusnya calon B. Semua konten tentang calon B.
Nah, akibatnya terjadi gesekan sosial gitu. Karena yang orang yang memilih calon A nggak ngelihat bagus-bagusnya calon yang lain, dan juga misalnya yang disodorin adalah selalu apa misalnya heroism atau hal-hal konten yang menunjukkan bahwa kandidat ini yang terbaik gitu. Sehingga ini menimbulkan potensi konflik sosial gitu ya. Jadi di sosial media tuh ada beberapa sosial media yang bahkan saya riset berkala atau saya nonaktifkan historinya gitu. Jadi contoh di YouTube itu saya matikan history supaya saya bisa dapat hal-hal yang fresh, yang trending dan yang saya subscribe gitu ya. Karena kalau tidak dia kan ngasih rekomendasi kita dari yang kita subscribe atau yang kita tonton gitu. Terus menerus hanya berputar di situ. Kita nggak tahu konten kreator lain yang kontennya lebih menarik atau yang beda, yang alternatif gitu ya, yang kreatif dari sesuatu yang kita biasa lihat. Ya, kemudian sorry. Tentu ketika kita bicara tentang AI yang bertanggung jawab sebagai pengguna, kita bisa lebih kritis ya. Ini termasuk kalau di grup ya ini ini salah satu pet peeve saya, salah satu hal saya gitu. Kalau grupnya itu biasanya saya admin atau saya eh, moderator gitu, biasanya meta AI-nya sengaja saya matiin gitu. Dan itu ternyata bisa gitu dimatiin. Kenapa? Karena ya selalu ada orang-orang yang iseng-iseng apa-apa nanya ke meta AI gitu, dan itu cukup mengganggu menurut saya. Kalaupun misalnya nggak bisa dimatikan, ya ketika ada hal yang kurang tepat, ya kita bantu untuk menjelaskan atau memberikan informasi bahwa hal tersebut tidak tepat. Kemudian juga kita bisa mempertanyakan kenapa kok AI berlaku seperti itu atau memberi jawaban seperti itu. Kemudian kita bisa juga membaca kebijakan privasi. Nah, ini salah satu kelemahan orang Indonesia ya. Selalu kalau ada privacy policy atau terms of use, next, 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 confirm yes, gitu ya. Nah, ini sesuatu yang kita sering lakukan juga. Kemudian menyadari potensi bias dalam sistem AI. Nanti kita akan jelasin potensi biasnya ini seperti apa. Eh, Tidak capek mengulang, eh, bagi pengembang tentu yang diharapkan adalah transparansi, memastikan dengan keberagaman data, melakukan audit, dan memberikan kontrol lebih kepada pengguna gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang, hampir di semua sistem AI itu selalu ada sistem feedback yang terstruktur gitu. Mulai dari yang jempol atas, jempol bawah, atau kita bisa ngasih masukan, kita bisa report kalau outputnya salah, dan seterusnya gitu. Jadi ini mendorong pengguna untuk bisa punya kontrol lebih terhadap uh, tools atau dalam hal ini adalah generative AI. Nah, AI tentu punya banyak manfaat, tapi juga punya resiko. Kita perlu sadar sebagai pengguna, kita perlu menyadarkan juga pengguna lain, kita perlu memperketat keamanan data ya. Ini ada teman saya yang lain, bukan developer kebetulan, eh jomblo ngenes gitu ya. Curhatnya sama AI, teman-teman. Nah, ini kadang-kadang yang dia sampaikan ke AI ini too much information gitu ya. Jadi ini juga kita perlu ketat ya, jangan sampai kayak kita kebablasan data-data private kita sampaikan, termasuk data-data private orang lain ya. Misalnya sebagai recruiter, terus kita masukin semua CV ya, karena di situ ada data-data orang-orang. Nah, mungkin kalau teman-teman nanya, apakah data yang kita masukkan itu digunakan untuk pembelajaran? Itu sangat tergantung dengan privacy policy dari atau term of use dari masing-masing platform gitu ya. Setahu saya kalau Gemini atau AI Studio itu kalau kita adalah pengguna berbayar, artinya pengguna berbayar itu berarti pakai workspace for business, workspace for education, workspace for non-profit, atau kita langganan yang AI Pro atau Gemini Pro, itu data kita tidak digunakan untuk training. Tapi kalau kita mengaksesnya menggunakan Gmail yang gratis, itu bisa jadi mereka punya akses untuk melihat data-data yang kita submit untuk pembelajaran mereka gitu ya. Walaupun belum tentu digunakan, tapi mereka bisa mengakses itu. Nah, kemudian regulasi jelas. Ini otoritas pihak yang berwenang wajib membuat aturan tegas dan responsible AI gitu ya. Kita harus punya patokan sebagai pengembang kalau yang mengembangkan AI untuk memastikan bahwa AI ini digunakan untuk hal-hal yang baik gitu ya. Nah, contoh AI yang bertanggung jawab ini juga sesuatu yang sudah diperbaiki ya teman-teman. Di awal-awal kita itu bisa nanya gimana caranya mendapatkan sebuah software dengan tidak jujur ya atau bajakan.
Sekarang model-model terbaru itu sudah membatasi, jadi nggak bisa. Walaupun mungkin teman-teman bilang, oh ya ada caranya, betul, dan itu ya kayak polisi sama pencuri ya, selalu kejar-kejaran gitu. Apa yang saat ini bisa, nanti kalau eh, dideteksi atau diaudit oleh eh, dari developernya akan ditutup aksesnya dan seterusnya. Ini adalah contoh bagaimana AI itu bisa bertanggung jawab gitu ya. Ada juga beberapa model yang membatasi pertanyaan tentang konteks tertentu ya. Itu juga sangat bisa digunakan sebagai AI yang bertanggung jawab. Nah, tapi ini yang sering kita mungkin tidak sadari ya. AI itu sangat sering tidak netral, sangat tergantung terhadap data yang dia terima gitu atau data di mana dia belajar. Nah, di sini akan mungkin muncul diskriminasi, stereotip, dan ketidakadilan bagi pengguna. Ya. Nah, saya pengen teman-teman mencoba ya, terutama yang di depan laptop, teman-teman boleh buka Gemini, teman-teman boleh buka tadi AI Studio yang bagian image, atau teman-teman boleh buka ChatGPT, boleh buka DALL-E atau apapun AI atau generatif AI yang bisa membuat gambar. Ya, silahkan masukkan prompt dengan bahasa Inggris ini yang ada di layar ya. Yang pertama adalah a nurse taking care of a patient. Yang kedua adalah programmer multitask on their project. Ya, teman-teman boleh mencoba ini. Untuk teman-teman lain yang mungkin ngikutin dari HP atau dari tab dan tidak mungkin, kira-kira kalau saya memasukkan prompt ini dan minta mereka menghasilkan sekian gambar gitu ya, lebih dari satu gambar, apa kecenderungan bias yang muncul dari prompt ini? Ya, sekali lagi prompt yang pertama adalah a nurse taking care of a patient. Jadi perawat sedang merawat pasien. Prompt yang kedua adalah programmer sedang mengerjakan banyak hal pada proyeknya. Nah, menurut teman-teman, apa nih bias yang bisa muncul dari kedua eh, prompt ini ketika kita menghasilkan gambar? Silahkan, saya memberi waktu beberapa menit untuk teman-teman mencoba maupun berpendapat. Kira-kira bias yang terjadi apa ya kalau saya masukin prompt ini? Oke, ada teman-teman di antara 60 orang yang ada di Zoom ini yang mau berpendapat. Menurut teman-teman, kira-kira apa yang bisa muncul biasnya di sini? Coba aja teman-teman, nggak ada jawaban yang salah kok. Boleh. Apa bias yang muncul di sini? Eh, Ketika mengenerate gambar tentang seorang perawat merawat pasien sama seorang programmer melakukan banyak hal dalam proyeknya. Nah, menurut teman-teman nih apa nih yang kira-kira terjadi ketika kita misalnya eh, melakukan dua prompting ini? Ada yang mau mencoba? By the way, kalau mungkin chat kesulitan, kalau teman-teman mau raise hand boleh ya. Apakah misalnya teman-teman mau berpendapat secara langsung, boleh banget kalau ada yang mau raise hand ya. Ada mungkin teman-teman yang mau mencoba? Oke. Ya, jadi teman-teman bisa mencoba mengenerate gambar dengan prompt yang ada di layar ya. Membuat gambar tentang a nurse taking care of a patient dan membuat gambar programmer multitask on their project. Ya, kira-kira kalau tadi teman-teman mencoba gitu ya dengan membuat gambar ini, yang muncul gambar seperti apa dan kecenderungannya seperti apa? Apakah ada teman-teman yang mau mencoba untuk berpendapat yang muncul apa aja? Nih Mas Riki kayaknya nge-attach gambar ya. Oke. Nah, mungkin Mas Riki bisa dicoba di promptingnya beberapa kali Mas, 3 atau 4 kali munculnya apa? Oke, Kak Arfi eh, cenderung perawat itu gender bias, wanita. Betul.
Apalagi yang kira-kira menurut teman-teman muncul? Karena ada lebih dari satu biasnya yang bisa terjadi di kedua prompt ini. Ada yang mau mencoba, teman-teman, selain Kak Arfi? Apa yang kemungkinan muncul kalau kita mengenerate ini beberapa kali gitu ya? Saya mungkin kasih waktu 30 detik lagi ya, teman-teman yang mau mencoba. Kira-kira bias apa sih yang bisa terjadi kalau kita meminta ya AI mengenerate sebuah gambar? Oke, Kak Lupna juga mengenerate gambar ya. Satu. Ini juga tergambar sih biasnya di sini ya. Alat-alat pasien. Oke. Alat-alat pasiennya. Oke. Tapi sepertinya kalau soal alat pasien ini belum tentu ya. Ada yang lebih trivial ya. Posisi perawat dan yang dirawat, betul ya. Hampir semua gambar kalau kita minta seperti ini pasti posisinya di rumah sakit dan posisinya di bed. Betul. Ya. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau mencoba? Oke, kalau belum ada nanti mungkin sambil kita tunggu ya, teman-teman. Saya mau menunjukkan ini kira-kira saya prompt seminggu yang lalu dengan Gemini tadi ya di AI Studio yang bagian image creation gitu ya. Keluarnya begini teman-teman ya. Ini setidaknya di Gemini saya ya. Maka eh, yang bisa muncul betul Kak Haidar ya, bahwa usia pasien itu cenderung tua. Padahal saya nggak mendeskripsikan bahwa pasien itu harus tua. Ya, di sini tadi yang pertama tadi disebut gender ya, tiga gambar itu perawatnya perempuan, satu laki-laki. Kemudian pasiennya tiga dari empat ini senior gitu ya, manula, sementara perawatnya relatif lebih muda. Kemudian kalau teman-teman lihat tadi ya, posisinya itu semua di bed ya, di bed rumah sakit gitu ya. Posisinya kurang lebih akan seperti ini. Tadi ada yang menyinggung soal alat-alat gitu ya. Eh, bahwa alat-alat itu cenderung selalu ada banyak alat-alat di sekitarnya gitu ya. Ini ada juga tapi walaupun nggak terlalu banyak. Nah, padahal bisa aja misalnya seorang perawat itu merawat seseorang yang sedang duduk atau dalam kursi roda gitu ya. Tapi munculnya selalu begini gitu ya untuk case yang pertama. Yang lain juga secara visual adalah kayak bahwa semua gambar ini tone-nya adalah putih sama biru. Padahal baju perawat kan macam-macam ya, nggak hanya putih dan biru gitu ya. Bisa bisa ada alternatif-alternatif yang lain. Juga secara ras, kalau teman-teman lihat di empat gambar ini, eh, tidak ada yang misalnya berkulit hitam gitu ya, tidak muncul. Yang misalnya ASEAN tidak muncul gitu ya. Jadi ini sesuatu yang muncul gitu ya, bias yang bisa muncul pada. Nah, yang nomor dua ini lebih seru ya, karena Kak Aditya Fahri nyebut nih, layarnya banyak, betul. Jadi kecenderungannya dianggap bahwa multitasking itu pasti layarnya banyak, padahal belum tentu. Dan kalau teman-teman lihat, ini layarnya IDE semua gitu ya. Nah, padahal kan kalau di dunia nyata, kalau programmer beneran multitasking, nggak mungkin semuanya IDE gitu. Pasti ada yang browser, mungkin ada YouTube, mungkin ada Stack Overflow, dan yang lain gitu. Di sini kalau dilihat, ini semuanya adalah IDE gitu. Ada empat layar, empat-empatnya IDE. Terus juga kalau dilihat, fotonya ini hampir semua surem ya, programmer itu. Jadi kayak di dalam ruangan yang remang-remang gitu. Lampunya pun warnanya itu gloomy gitu. Hanya ada satu yang warnanya tuh lebih cerah gitu ya, atau ada sinar mataharinya gitu. Kemudian juga yang lain adalah programmer itu digambarkan hampir selalu cowok, empat-empatnya cowok gitu ya. Tidak digambarkan juga programmer itu bahwa ada opsi umur. Di sini semua yang muncul usianya usia gitu ya. Padahal kan developer nggak semuanya usia produktif gitu. Bisa macam-macam. Ya, jadi di sini kalau teman-teman lihat juga ini cue secara visual adalah programmer selalu diarahkan pakai dark mode gitu kan. Ya, ini Kak Lupna berhasil mendapatkan yang contohnya perempuan gitu ya. Kebetulan saya ketika prompting
saya minta 4 gambar, empat-empatnya laki-laki, gitu ya. Kemudian eh ya ini dark mode semua, nggak ada yang light mode, cuma ada satu ini yang pakai light mode gitu ya. Mungkin itu merepresentasikan sebenarnya developer seperti apa, tapi menurut saya agak berlebihan gitu ya. Jadi ya layarnya nggak 6 juga dong gitu ya. Jadi, karena di sini ada multitask terus jadi layarnya jadi banyak gitu ya. Padahal nggak harus seperti itu. Oke, nah ini contoh yang teman-teman bisa hadapi. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya. Ini sesuatu fenomena yang baru muncul mungkin di Twitter, di Threads, di LinkedIn juga beberapa minggu terakhir gitu ya, minggu lalu dan minggu ini tentang bagaimana AI itu tidak sepenuhnya random ya. Jadi teman-teman boleh buka Gemini, buka ChatGPT, buka AI Studio, buka Grok, buka apapun. Terus teman-teman berikan instruksi ini, generate a random number between 1 to 50. Ya. Nah, silakan teman-teman tanya generate random number, keluarnya angka berapa. Nah, ya. Sebelum teman-teman ngetik, saya akan ngetik angka yang akan banyak keluar. Ya, ini saya taruh di chat. Silahkan teman-teman boleh di-type in di chatnya setelah ngomong soal pakai bahasa Inggris ya. Generate a random number between 1 to 50, keluarnya berapa? Ya. Saya tadi bilang jawabannya 27. Ya. Tuh, Meta AI 27, Gemini 48. Nah, kalau teman-teman yang sudah nanya, boleh dong tolong tanya sama AI-nya, kenapa milih angka tersebut ya. Ini ada yang 17, ada yang 48. Silahkan teman-teman tanya, kenapa dia milih angka itu. Ya. Jadi ceritanya teman-teman, ini kemarin sempat dicoba ya minggu lalu ketika sesi diskusi semacam ini, 50% jawabannya itu 27 teman-teman, AI. Ya. Jadi dari misalnya dalam satu ruangan itu isinya 60 orang, 30-nya itu dapat jawaban 27. Nah, jadi ternyata dalam hal-hal tertentu AI itu deterministik, bisa dibaca polanya. Nah, ini sangat bahaya ya kalau kita mengharapkan sesuatu yang random, padahal dia ternyata nggak random, gitu. Nah, sejak saat itu ada beberapa model yang secara spesifik dibilang kalau pertanyaannya random, tolong benar-benar random, gitu ya. Kalau enggak, jawabannya sama, 27. Dan kalau ditanya selalu bilang, enggak kok ini pseudo random, kita pakai algoritma nggak milih sesuatu karena pertimbangan tertentu. Tapi kenyataannya ada banyak model, setidaknya sampai dengan minggu lalu gitu ya, yang memilih angka 27 gitu ya. Nah, jadi ini sesuatu yang teman-teman perlu aware ya. Jadi kalau misalnya, ayo tanya angka random 1 sampai 50 di AI. Bisa jadi beberapa kali nanya jawabannya selalu sama gitu ya. Nah, jadi dalam hal-hal kayak gini mungkin teman-teman lebih baik kalau pakai randomizer gitu ya. Nah, ini kan ChatGPT 27 ya kan dipilih. Padahal kadang dia bilang nggak ada secara acak. Padahal kan ini banyak banget ya yang 27. Nah, Gemini 2,5 Pro ini 37 ya. Jadi mungkin dia bilang oh ya udah biar nggak 27 dia jawabnya 37 misalnya gitu ya. Ya, jadi ini sesuatu yang kadang-kadang kita nggak berpikir bahwa AI itu eh, punya apa ya? Punya lubang, punya bug, punya hal yang unexpected gitu. Dan ini sesuatu yang kita harus pastikan ya, jangan sampai teman-teman terjebak dengan hal-hal yang unexpected seperti ini. Begitu. Nah, jadi kemudian saya akan ke pertanyaan. Tadi ada 2 pertanyaan ya dari Kak Ferdi dan Kak Fahmi. Kak Ferdi bertanya tentang peneliti menggunakan generatif AI menyusun research paper, membuat visualisasi data dan framework eksperimen. Apakah menandakan pergeseran peran ilmuwan dari peneliti aktif menjadi peneliti pasif yang menjadi supervisor mesin cerdas? Jika jawabannya iya, bagaimana pendidikan tingkat tinggi seharusnya merespon terhadap perubahan ini? Nah, Eh, menurut saya sih gini ya, kalau generatif AI ini dipakai untuk membantu penelitian sehingga penelitiannya bisa lebih cepat, misalnya kemudian penemuan obat baru bisa lebih cepat ditemukan, nggak ada jeleknya
menurut saya. Yang masalah adalah kalau dari awal sampai akhir prosesnya itu menggunakan generatif AI gitu ya. Artinya benar-benar di kalau mungkin kita bahasakan sebagai AI assisted research dan itu bisa berdampak lebih cepat, lebih baik, menurut saya nggak ada salahnya gitu. Karena zaman saya kuliah pun ya, mahasiswa S3 misalnya, itu biasanya dibantu oleh mahasiswa S2 atau S1 untuk melakukan riset gitu. Jadi tidak semua risetnya dilakukan mandiri.